Halo, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Hari ini kita kembali membahas serial lama lagi ya. Saya mau merekomendasikan kalian sebuah serial yang keluarnya tahun 2010, 10 tahun yang lalu, walau udah lama banget, tapi masih keren dan menurut saya belum ada yang bisa gantiin. Oke, langsung aja. Untuk review serial lama kali ini saya mau bahas TV series yang judulnya Sherlock. Saya ini penggemar serial detektif ya. Waktu SD saya suka banget nonton Detektif Conan di Indosiar. Pas SMP saya suka nyewa komiknya buat saya baca. Kadang juga beli edisi spesialnya yang berisi tentang kumpulan kasus-kasus pendek. Dan saya tahu Detektif Conan ini salah satu inspirasinya adalah Sherlock Holmes. Cuman saya belum tahu siapa Sherlock Holmes ini sampai akhirnya pas kuliah kakak saya ngenalin novel Sherlock Holmes ke saya. Saya ingat novel yang pertama kali saya beli di Gramedia itu judulnya adalah kumpulan kasus seru Sherlock Holmes yang ada 6 jilid. Dan mulai saat itu saya tertarik dengan tokoh Sherlock Holmes ini. Saya juga excited banget waktu ada film bioskop Sherlock Holmes yang diperanin sama Robert Downey Jr. dan saya mulai suka dengan RDJ karena dia meranin tokoh Sherlock Holmes ini. Saya suka sekali, saya tonton film itu berulang-ulang karena pada saat itu pertama kalinya saya ngeliat Sherlock Holmes diperlihatkan dalam sebuah karya live action yang bagus. Sampailah saya direkomendasikan buat nonton TV series Sherlock versi Benedict Cumberbatch yang ditayangin di channel BBC dan nonton episode satunya aja udah bisa buat saya melupakan Sherlock Holmes versi Robert Downey Jr. dan I Tell You Why. Yang pertama, buat kalian yang belum tahu, Sherlock ini ceritanya tentang seorang detektif swasta, tapi dia lebih suka menyebut dirinya sebagai konsultan detektif. Di saat polisi sudah putus asa dalam memecahkan sebuah kasus, mereka akan mendatangi Sherlock untuk meminta bantuan dan Sherlock melakukan itu bukan untuk uang, tapi karena dia memang terobsesi sama pemecahan kasus misteri. The game, Mrs. Hudson, is on. Tokoh Sherlock Holmes sendiri udah terkenal dari tahun 1800-an lewat tulisan yang dibuat sama Sir Arthur Conan Doyle. Berbeda dengan novel atau film bioskopnya yang bersetting di kota London zaman dahulu, Sherlock ini settingnya ada di kota London dengan eksterior yang modern. Jadi udah ada teknologi di sana kayak smartphone, internet, kemudian kendaraan-kendaraannya juga menggunakan kendaraan zaman sekarang. Tapi walaupun settingnya di zaman modern, karakter yang ada di dalamnya masih seperti yang dituliskan Sir Arthur Conan Doyle di novel. Menurut saya filmmakingnya kreatif banget sih, karena mereka nggak cuman harus mengadaptasi novelnya aja, tapi juga harus menyesuaikan ceritanya dengan setting London modern yang mereka buat, sehingga benang merah ceritanya masih dapat, tapi dengan cara dan gaya penyampaian yang berbeda. Terus Sherlock Holmes ini kan karakter yang kompleks sebenarnya. Dia itu talentanya banyak banget. Secara kepribadian dia orangnya berantakan, dramatis karena suka buat orang terkejut, lucu juga iya, loyal, kritis banget, cerewet juga iya, orang yang gak cepat puas, dan yang paling penting, dia orang yang super cerdas. Ketika lihat Benedict Cumberbatch berperan sebagai Sherlock Holmes, dijamin kalian akan langsung suka. Aktingnya brilian banget. Saya benar-benar ngelihat betapa ribetnya seorang Sherlock Holmes sebagai individu lewat performa dari Benedict. Dan ketika dia beraksi dengan kemampuan deduksinya, itu juara banget. Mata auto stay on subtitle, gak bisa kemana-mana, kedip sekali auto ngulang adegan deduksinya. Dan saya lebih suka Sherlock versi Benedict dibandingkan dengan Robert Downey Jr. karena menurut saya Sherlock versi Benedict ini lebih pas untuk mendeskripsikan sosok Sherlock yang ada di novel. Rambut ikal, tinggi hampir 2 meter, kelihatan kurus, dan mimik muka yang tegas yang menunjukkan dia penuh kewaspadaan. Ditambah lagi Benedict kan asli orang Inggris ya, jadi lebih cocok aja gitu. Terus kita bicarain supporting cast. Ada Martin Freeman yang jadi Dr. Watson, sidekicknya Sherlock Holmes, teman satu flat Sherlock Holmes. Martin Freeman waktu adu acting sama Benedict Cumberbatch, chemistry-nya itu kerasa banget. Sherlock ini udah nggak peduli sama orang lain selain temannya sendiri, Dr. Watson. Hubungan mereka sebagai sahabat itu menghibur banget. Terus Sherlock Holmes ini pastinya ada musuh, namanya James Moriarty, diperanin sama Andrew Scott. Waktu dia muncul pertama kali, serial ini jadi makin bagus. Andrew Scott membuat karakter James Moriarty jadi salah satu villain terkampret di ranah TV series. Dia dingin banget, penuh dengan perhitungan dan karismatik. Dari segi writingnya juga fantastik. Serial ini memang drama yang dialognya padat banget, tapi jujur untuk ngikutin dialog tiap dialog, nggak ada rasa bosan yang saya rasain. Terlepas dari dialog Sherlock yang memang penuh dengan kecerdasan dengan science of deduction-nya, di serial ini juga nyisipin humor sarkas dari Sherlock sendiri
sendiri karena Sherlock kan suka making comment of something gitu. Dan writingnya penuh dengan twist yang fun, walau kadang plotnya cepat banget, tapi asik aja gitu. Yang saya apresiasi, mereka ini memodernisasi semua aspek tanpa mengabaikan materi aslinya. Even bagi kalian yang belum pernah baca novelnya, kalian juga akan mudah enjoy dengan serial ini. Contohnya kalian nggak perlu baca Study in Scarlet untuk mengerti episode pertama yang judulnya A Study in Pink. Terus dari segi visual juga cantik banget dengan menampilkan kota London dengan landmarknya kayak London Tower, Buckingham Palace, kemudian Chinatown, dan banyak lagi. Yang saya suka karena mereka memang shotnya di sana, kota London itu jadi kerasa hidup banget dan menjadi bagian dari cerita. Karena memang Sherlock itu kan tahu London luar dalam ya, kayak rute taksi, kemudian kebiasaan kepolisian yang ada di sana sampai dia punya jaringan gelandangan yang hidup di jalan. Kemudian Sherlock ini ada 4 season dan 1 episode spesial. Tiap seasonnya cuma punya 3 episode aja, artinya kalian cuma butuh 3 jam untuk menyelesaikan 1 season. Dulu serial ini ditayangin di channel BBC tiap minggu, sekarang kalian sudah bisa menonton semua seasonnya di Netflix. Dan buat kalian yang belum pernah nonton ini, saya jamin lewat episode 1-nya aja, kalian akan mudah jatuh cinta sama serial ini. Untuk Sherlock, dari saya 4/5. That's all I have for Sherlock. Kalau kalian suka dengan konten review kayak gini dan mau dapetin update video yang terbaru, you know what to do. Thank you yang udah nonton, saya Abesa Putra. To be continue.